Karena sesak nafas tuh buat orang-orang tua kan, seingat gue. Iya, lebih kayak lanjut usia gitu iya, ya. Tergantung juga kan. Usia lanjut ya, pokoknya itu lansia kan. Soalnya bapak gue juga sempat kayak gitu, Oh, kayak Hello listeners, welcome to Iradio Vlogcast, make your day sound better. Bersama gue Christopher, host paling ganteng se-Atma Jaya. Hari ini gue bersama Zara dan Tia. Di episode perdana kali ini kita bakal bahas tentang My Pandemic, My Adventure. Seputaran pandemi. Pandemi ini udah lama banget. Dari tahun lalu ya, dari bulan Maret tahun lalu. Sebelumnya, perkenalkan diri kalian. Hai listeners, gue Zahra dari Ilkom Angkatan 2020. Hai listeners, perkenalkan nama aku Katarina Aventia Lorenza dari Ilkom atau Ilmu Komunikasi Kampus Manggi Angkatan 2021. BTW, gue sama kayak Tia ya. Gue anak Ilkom juga, jurusan Ilmu Komunikasi. BTW gue sama kayak Tia ya. Gue anak Ilkom juga, Atma Jaya juga, di Semanggi juga kebetulan. Betul sekali. Tapi dia kelas B, gue kelas A gitu. Ada 3 kelas kita ya. Iya, di BSD yang Z, ya kan? Betul kan? juga. Oke. Lanjut, kita bakal bahas tentang pandemi nih. Pandemi yang paling efek ke gue tuh dari masa SMA gue. SMA gue jadi sekolahnya online. Semester 2 atau kelas 11 ingat gue ya. Nah, untuk gue itu pengaruh banget. Untuk gue itu, tadinya gue bisa nongkrong pas pulang sekolah, pas offline. Terus gue online jadi di rumah mulu, bobo mulu gitu kan. Walaupun kelas gue juga tetap bobo gitu kan. Kalau menurut kalian ya, kalau dalam hidup kalian, sebenarnya pandemi mulai dari SMA, mungkin Tia dulu ya, SMA, itu sama kayak gue ngasih kebiasaannya jadi berubah, apa yang berubah kebiasaannya, gitu. Oke. Kalau misalnya dari aku nih listeners, kalau dulu misalnya sekolah atau SMA offline, listeners ngerasa nggak sih kita bisa pulang sekolah itu nongkrong dulu sama teman-teman kayak misalnya di kafe, atau mungkin kayak misalnya kita mau main dulu nih riding gitu kalau misalnya anak-anak cowok ya, biasa aku sering lihat kayak gitu. Terus juga biasanya kelas-kelas kan juga sama guru langsung tatap muka, langsung lihat langsung ya. Sama ekskul itu biasanya kan bisa tanpa masker, latihan dance atau mungkin latihan cheerleader dan lain sebagainya. Tapi kalau udah masuk nih online bulan Maret 2020 itu benar-benar mulai berubah 180 derajat listeners. Kayak ngerasanya tuh apa ya, hidup aku tuh hampa gitu loh. Kenapa sih hampa? Karena kayak nggak ada teman-teman di samping aku gitu tuh. Iya, gue juga nggak nongkrong tuh nggak bisa, gue jadi stres di rumah, overthinking gitu kan. Kalau Kak Zara nih kan, Kak Zara kan cutting gue setahun di atas gue kan. Kalau selama kuliahnya juga online terus kan, nggak pernah masuk offline kan. Benar-benar. Nah, yang kira-kira kesibukannya apa kuliah online, terus ya organisasi mungkin. Kalau gue kan radio sekarang gue ke BSD gitu kan. Kalau Kak Sarah gimana? Kalau misalnya gue sendiri sih, gue juga anak semagi kayak kalian ya. Cuma memang lebih seringnya justru ke BSD nih karena radio juga kan. Mungkin kalau untuk kesibukan selama kuliah ini ya nggak sibuk-sibuk banget sih gitu, kayak kuliah online ya paling bedanya sama waktu pas offline sekolah gitu kan, kita pagi-pagi nih udah mandi, udah rapi, udah Betul. hal-hal pagi lah istilahnya masih fresh gitu. Tapi kalau sekarang tuh kuliah tuh udah yang kayak ya udahlah di rumah ini gitu. Kadang nggak usah rapi-rapi banget lah gitu sih bedanya mungkin ya. Kalau gue malahan telanjang aja tidur, udah nggak usah pakai Waduh. bahan. Waduh, di-spill banget ya kalau pas lagi Terlalu tidur. jujur ya, kalian nggak boleh begitu ya. Oke. Nah terus SMA, gue SMA jadi nggak nongkrong. Itu sebenarnya pengaruh banget ke hidup gue. Gue udah bilang tadi. Tapi ada dampak positif juga kalau buat gue. Oke. Gue jadi lebih, istilahnya gue jadi lebih, Itu ya kalau misalnya ngerasa kalau misalnya pas lagi online kayak gini, lu ngerasa nggak sih kayak lu jadi lebih banyak deket sama keluarga? Betul. Iya kan? Karena kan gue di rumah terus. Iya. Kalau misalnya gue nongkrong sama teman tuh gue seharian nggak bisa nginep, nggak pulang malahan kan. Wes, Bener-bener. wow. Bener-bener. Jangan ditiru juga ya. Jangan ditiru. Oke. Sama sih. Berarti kalau ini soal pergi-pergi nih kan. Kalau gue kan dulu kan sering nongkrong jadinya kan. Yang tadi gue bilang barusan nginep. Kalau kalian kan pandemi biasanya orang tua juga strict, nggak boleh keluar. Nah kalian
kira-kira tuh suka keluarga terus atau kalian keluarnya yang penting yang buat hal penting-penting aja. Itu kalau gua kan dulu cuma buat belanja doang, teman mama belanja seminggu sekali gitu kan. Kalau kalian gimana? Kalau Tia dulu kali ya. Boleh. Jadi waktu awal-awal pandemi itu 2020 bulan Maret itu benar-benar ngerasain nggak bisa pergi kemana-mana. Bisa dibilang dikekang sih sama pemerintah karena cuman boleh di rumah, cuman kesibukannya nonton, habis itu belajar karena PJJ juga kan. Terus mulai dari situ udah divaksin nih, lambat laun udah pada divaksin, habis itu udah pada pernah mungkin kena COVID juga ya, jadi kayak imun tubuhnya jadi semakin meningkat gitu kan. Lu pernah kena COVID? Pernah dong. Gue juga loh. Iya. Kayaknya kita Risa pernah? Gua nggak pernah. Bokap gua pernah, keluarga gua pernah, tapi guanya nggak pernah gitu. Gua doang yang nggak pernah kena ya. Cukup banget ya gua. Oke. Nggak cukup berarti Imun keren. lu kuat. Berarti imun lu kuat. Iya Keren dong. dong. Kebetulan aja kali. Gua mah nggak kuat, nggak pernah olahraga. Gua tidur mulu ya kan. Tapi rasanya gimana sih kira-kira kalau itu kan gejala-gejalanya banyak kan. Dulu sempet ada yang kalau orang-orang tua sesek gitu kan. Nah kalau kalian, kalau lu Tia, lu kan Oke. Listeners yang pernah ngerasain COVID, ngerasa nggak sih waktu gua awal-awal itu kena COVID itu adalah ngerasa bener-bener meriang, nggak enak badannya panas, terus abis itu batuk-batuk, bener-bener kayak ini loh, tau kayak mental, terus kesehatan kita tuh bener-bener langsung kayak dihantam gitu loh. mental juga pengaruh banget ya guys, Pengaruh COVID ya. banget. Betul. Terus lu, maksudnya lu dapat supply dari luar untuk makan minum kan? Lu pernah kena COVID kan? Lu berdua pernah kena COVID. Itu gimana cara ininya? Cara Mungkin Kak Zara kalau mungkin supply makanan kali ya. Kalau misalnya gue sih makan siang, makan malam itu diantarin tuh sama keluarga dari kerabat gitu loh. Oke. Dianterin gitu. Udah Terus makanan jadi tinggal makan dianterin ke rumah gitu iya, kan? benar-benar. Terus juga kalau misalnya gejala tuh ya mirip-mirip sama Tia sih, meriang. Kalau sesak nafas sih nggak terlalu ya. Cuma Karena sesak nafas tuh buat orang-orang tua kan, seingat gue. iya, Lebih kayak lanjut usia gitu Iya, ya. tergantung juga kan. usia lanjut ya pokoknya itu lansia kan. Soalnya bapak gue juga sempat kayak gitu Oh, kayak sesek gitu kan. Oke. Terus habis itu gue kasih obat, nggak pengaruh. Ternyata emang pada bokap gue tuh pada dasarnya itu pengaruhnya mental sebenarnya. Karena dia udah sakit juga nih, badannya diserang virus. Dianya juga stres. Sendirian kan? Sendirian, guanya sama keluarga gue Beda rumah gak sih? beda rumah, kita pergi. Kita kan nggak kena untuk menghindari dari bokap gue kan. Iya, benar-benar. Soalnya kalau serumah nanti gue juga Kenal kan? Benar. daripada gue ikutan mati. Kalau mati. Enggak. Bokap gue sembuh, sehat walafiat sekarang, udah kembali kerja, kembali gendut lagi gitu kan. Tadinya kan sempet ciut, kurus dia Iya, jadinya. benar-benar. Tapi benar-benar COVID itu bikin drastis turun berat badan loh. Karena benar-benar nggak nafsu makan sama sekali. Iya, Zara ngerasa nggak sih? Sih nafsu-nafsu aja sih. Kalau aku benar-benar nggak nafsu makan sama sekali. Jadi maksudnya Makanan tuh nggak berasa? Nggak berasa. Oh iya. Bener-bener apa ya, kayak mau kasih makanan kayak pizza atau sop atau spaghetti bener-bener nggak ada rasa. Kayak dikasih supply sama tetangga-tetangga yang seenak apapun, bakso kayak gitu, tetap nggak kerasa toh. Bokap gue tuh, dia supaya cepat sembuh, dia minum susu. Dia minum susu putih murni gitu. Gue kasih, terus gue bilang daripada lu gitu. Lu kemarin minum susu, lu apa nggak sesek jadinya? Lu minum susu terus gitu. Akhirnya baik kan. Juga ada katanya bokap gue minum madu murni. Itu juga katanya pengaruh banget. Tapi kalian ngelewatin itu semua gejala-gejala, kalian stres juga kan? Stres mikirin, aduh gue nggak sembuh-sembuh atau gimana gitu, ada begitu. Tapi kalian ngelewatinya tuh, caranya ngelewatinya supaya nggak stres, itu gimana gitu? Mungkin Tia dulu. Oke. Listeners tahu nggak sih kalau misalnya pas aku kayak ngelawan COVID di rumah, ngelawan kejenuhan, gimana kayak pas 1 atau 2 hari awal waktu kena COVID itu benar-benar kayak tidur nggak enak, terus habis itu makan nggak enak, kayak benar-benar ngerasa tuh hidup tuh ini loh apa sih, hidup enggan mati tak mau, kayak gitu tuh benar-benar nggak enak, kayak benar-benar benar-benar nggak enak gitu. Jadi kayak ngelawannya tuh waktu itu cuman kayak nonton Netflix doang. Karena bener-bener kayak bangun dari tempat tidur itu juga nggak bisa. Terus lu bangun, terus nonton Netflix caranya gimana di tempat tidur gitu? Iya, di tempat pakai tidur. HP gitu? Kan lewat laptop. Nggak kayak gini banget dong. Iya, oke.
Kalau Kak Zara juga Kalau nonton? misalnya gue tuh sempat meriang, terus juga indera penciumannya juga sempat hilang. Tapi kalau makan sih masih enak aja gitu. Masih Oh kalau enak. makan Sempat masih mual. nafsu, Iya, masih bisa makan banyak berarti? Iya. Oh, Tapi sempat mual juga gue. oh tapi sembuhnya cepet atau lama? Kira-kira tuh 2 bulan lah. 2 bulan? 2 bulan baru sembuh. Lumayan lama ya? Wah lumayan lama ya. Lu? Enggak, gue mulai dari pertengahan Juli sampai awal Agustus udah. Bukan 2 bulan ternyata. Berapa? 2 minggu kayaknya. Iya, Iya, sebut ya. Jauh banget ya? Iya, Dari 2 bulan jadi 2 minggu ya? Lama ya. Iya. Ternyata 2 minggu, oke. Berarti pakai obat-obatan juga ada ya? Betul. Minum obat juga gitu? Salah satu vitamin kan juga ada yang di Z itu kalau nggak salah deh. Oh iya sama. Apa iya kan? Minum ya. Oke. Nggak boleh sebut merek ya guys ya. Oke, lanjut. Terus tapi tadi kan pengalaman buruk ya, buruk. Gejala-gejalanya banyak, sakit, stres juga ya kan. Tapi kalian nih selama pandemi itu ada nggak sih hal positif yang berdampak pas sama kalian gitu? Kalau gue contohnya dulu, gue jadi gara-gara nggak sering nongkrong mungkin teman-teman gue kan pada nyebat semua. Jadi gue kena asap mulu perokok pasif istilahnya. Jadi ya mungkin gara-gara pandemi gue jarang nongkrong. Ya adalah beberapa hal yang positif gitu ya. Kalau kalian tuh hal positif, misalnya gue dulu sempat belajar bisnis juga, belajar ada hobi baru juga. Dulu gue sempat breeding hewan gitu, gue dapet duit gitu kan. Nah kira-kira dampak positif ke kalian tuh apa yang dari pandemi gitu? Kalau gue juga mungkin sama kayak lu ya, lebih dekat sama keluarga gitu. Terus juga apa namanya, nggak banyak keluar sih, sama sih kayak gitu. Oke. Dengan filter pertemanan gitu. Filter pertemanan berarti lebih milih-milih teman. Lebih tahu yang sefrekuensi yang mana. Oke. Lebih yang lebih enak untuk diajak ngomong tuh yang mana gitu. Oke. Kalau Tia gimana Tia? Kayak misalnya awal-awal aku tuh gimana tadi ya kayak apa dampak positifnya ya. Dampak positifnya yang pertama tuh filter pertemanan. Itu relate banget sama aku karena waktu offline dulu itu aku ngerasa aku sama semua orang tuh temenan. Kayak ngerasa kayak dulu sama ya udah deh spill aja kayak sama teman OSIS, sama teman dance, sama teman-teman yang sekelas itu semuanya temenan. Tapi mulai dari online aku ngerasa kayak kok semuanya pas di online ini kayak kerasa ya perbedaannya gitu. Mereka tuh nggak sefrekuensi sama aku. Bukan berarti aku milih-milih temen ya dalam arti, tapi aku mau ngelihat teman mana sih yang masih satu satu jalur gitu loh sama gue. Sefrekuensi. Iya, maksudnya sefrekuensi dalam cocok, satu. yang cocok. Iya, Oke. Gue juga. Gue jadi lebih dewasa karena gue punya waktu sendiri, alone time ya. Jadi gue kalau temen tuh gue lebih bisa menilai lah. Ini temen baik buat gue atau enggak gitu. Ya lebih mengerti diri sendiri lah, lebih dewasa lah intinya kan. Ya guys, sebenarnya semua hal tuh ada dampak positif negatif ya. Betul. Even pandemi ya, Walaupun seluruh dunia waktu itu kaget kan gara-gara COVID-19. Sekarang juga gue dengar masuk varian baru, namanya Omicron. Iya Iya, benar. benar. Dan udah masuk Dan itu juga, bisa ya. buat remaja loh kak. Iya, betul. Remaja jadi kayak bener-bener listeners di rumah harus hati-hati nggak sih? Dan sekarang juga Itu kasusnya udah kalau masuk, itu katanya cepat banget nular ya kan? Benar. Cepat banget nular terus lebih mematikan kan? Betul. Ya gue sih nggak mau mati, masih muda gue. Iya, masih mau nikah kan? Masih mau nikah, Iya. belum juga. Masih nggak ngerjain skripsi ya? Masih muda kan, masih banyak pengalaman ya kan? Makanya harus bugar, harus sering olahraga, ya kan? Minum susu putih biar nggak kayak batuk-batuk kayak bapak gue ya kan? Nanti gitu lagi kan? Ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih Zara dan Tia udah datang. Thank you juga Oke. for having us. Terima kasih juga udah lihat orang terganteng di Atma. Waduh. Keren. Aduh gue Gue pede banget. merasa kayak perbedaannya waktu dia virtual sama asli kayak gini lebih ganteng asli. Damage-nya loh, lebih listeners. kelihatan ya. Iya benar, kelihatan Kalau banget kata guys. anak-anak Coba TikTok, dia dilihat. damage-nya tuh luar Lebih ganteng biasa. kan, ganteng. Coba lihat close up. Coba. Ya gitu dong. Kan mati. Tuh. Coba lihat gantengnya di sini. Ya ganteng banget kan. Oke, nanti kalian komen aja ya. Mau bilang gue jelek gak apa-apa, bilang gue ganteng gak apa-apa. Tapi kalau bilang gue jelek gak boleh sih, nanti gue datengin aja. Oke. Oke.
Terima kasih udah pada datang. Dengan Thank senang you. hati kita Jangan lupa talk. subscribe. Jangan lupa komen, like, subscribe. Yes, jangan lupa like, comment, and subscribe karena bakal ada episode selanjutnya nggak sih? Betul banget. Yes. Nanti kita bakal ngomongin film. Wow. Bakal ngomongin hewan-hewan juga. Banyak banget konten-konten kita yang keren-keren. Makin gak sabar. Terima kasih listener sudah nonton Radio Vlogcast di segmen What Are You Into. Bye-bye. Bye.